Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Menarik Al-Quran. Ada kejadian unik yang diceritakan oleh Al-Quran tentang Fir'aun. Jadi Fir'aun itu banyak diceritakan oleh Al-Quran, dan dia digambarkan sebagai sosok yang jahat, yang angkuh, yang sombong, yang penindas, yang lacut, dan bahkan dia pernah mengaku sebagai Tuhan. Faqala ana rabbukumul a'la. Yang menarik adalah sebelum ajal menjemputnya, dia sempat mengucapkan syahadat dan mengulangnya sebanyak 3 kali, yaitu yang disebutkan dalam surah Yunus ayat 90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Jadi Nabi Musa dan Bani Israel telah berhasil melewati laut yang terbelah melalui tongkatnya Nabi Musa. Jadi pas pertama digepukkan itu, terus air itu miak. Nabi Musa sama Bani Israel terus lari naik kuda. Pokoknya akhirnya sampai di sana. Diikuti sama Fir'aun dan bala tentaranya. Begitu Nabi Musa dan Bani Israel sudah sampai, terus dipukul lagi itu, lautnya dipukul lagi, airnya balik lagi. Nah pas Fir'aun dan bala tentaranya ada di tengah-tengah. Ada di tengah-tengah. Ya nggak harus tengah banget, terus pokoknya di tengah. Nggak harus tengah banget. Jadi bukan di pinggir. Pas airnya mau nutup ini, itu kan Fir'aun kan panik. Nah kepanikan Fir'aun ini nggak terus dia lata ngomong aneh-aneh, enggak, ya enggak misuh-misuh, ya enggak, jancuk, enggak. Apa yang dikatakan Fir'aun? Masya Allah. Yang dikatakan Fir'aun adalah syahadat yang diulangnya hingga 3 kali. Yang pertama adalah amantu. Yang kedua, annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Dan yang ketiga, wa ana minal muslimin. Jadi 3 kali syahadat sebelum air itu nutup, sebelum dia tenggelam. Ada yang berkata setelah dia tenggelam. Jadi setelah dia tenggelam baru dia ngomong. Emangnya bisa ya pas tenggelam terus mengucapkan sesuatu? Ya sebenarnya bisa, cuma ya mungkin kedengarannya cuma blukutuk. Tapi kan bisa. Dan umpama nggak bisa pun yo nggak masalah, karena itu kan kalam nafsi. Kalam nafsi itu nggak harus terucapkan oleh lisan, nggak harus terucapkan oleh mulut gitu, sehingga syahadatnya tetap syahadat. Ada juga yang berkata, jadi Fir'aun sebelum mengucapkan kalimat tersebut itu Jibril sudah tahu. Taunya karena itu kondisi genting, pasti mau nggak mau dia akan mengucapkan kalimat itu. Nah sebelum itu terjadi, Jibril ngambil pasir atau tanah yang ada di laut atau kerikil, terus dimasukkan di mulut Fir'aun biar dia tidak mengucapkan kalimat itu. Nah ini agak aneh sih. Anehnya apa? Jibril kok bisa-bisanya menghalangi seseorang untuk mengungkapkan keimanannya, untuk mengutarakan keislamannya. Ini kan aneh. Berarti dia rela dengan kekafiran Fir'aun. Masalahnya adalah ridho bil kufri kufrun. Jadi itu agak aneh. Ya katakanlah nggak aneh dan itu terjadi, terus Fir'aun nggak bisa mengatakan itu, ya nggak masalah. Ya seperti tadi, yang penting kan hatinya yang mengucapkannya. Sama kayak orang bisu misalnya ada orang bisu yang nonis gitu ya, terus dia masuk Islam, apa dia terus syahadat dengan lisan? Kan ya enggak.
ya bisa dengan hati atau bisa dengan tulisan. Jadi nggak usah dipaksa. Kalau bisu ya udah, bisu yang sampai benar-benar nggak bisa ngomong, nggak usah dipaksa untuk syahadat. Nanti malah jadinya ya nggak masalah juga. Dan itu tetap sah gitu loh. Syahadatnya orang bisu itu tetap sah, meskipun dia tidak bisa mengucapkannya dengan jelas, itu tetap sah. Kemudian tentang redaksi yang digunakan oleh Fir'aun ini, kenapa dia hanya mengucapkan amantu? Kenapa nggak amantu billah atau amantu birabbil alamin seperti yang diucapkan oleh para penyihir yang tobat itu? Amanna birabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kenapa nggak gitu? Kenapa kok cuma amantu? Ya kan? Ya nggak masalah juga. Yang penting maksudnya amantu itu ya amantu billah atau amantu birabbil alamin. Nah, kemudian kenapa bukan la ilaha illallah? Kenapa la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil? Ya kan? Kenapa bukan la ilaha illallah saja? Kenapa kok bukan tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi malah dia pakai redaksi tidak ada Tuhan kecuali Dia yang diimani oleh Bani Israel. Karena Bani Israel itu macam-macam. Ada Bani Israel itu yang mujasimah banget, yang goblok banget gitu. Ini awal ayatnya mirip dengan ayat ini. Wajawazna bi Bani Israil al-bahra fa'atau ala qaumi ya'kufuna ala asnamil lahum. Terus apa yang mereka katakan? Qalu ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah. Kata Musa, qala innakum qaumun tajhalun. Pancen goblok. Nah, yang dimaksud Fir'aun ini siapa? Bani Israil yang mana? Yang orang-orang ini yang tadi berkata, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, atau bahkan apakah mereka yang menyembah patung sapi itu, atau Bani Israil di sini adalah yang auladu Yakub, yang para nabi itu, termasuk Nabi Musa dan Nabi Harun, itu juga Bani Israil gitu. Jadi ini memang ambigu secara redaksi syahadatnya. Nah, sekarang apakah syahadat itu diterima atau ditolak? Jawabannya ada di ayat setelahnya, yaitu al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Itulah jawabannya. Memang agak ambigu juga sih, karena jawabannya berupa pertanyaan. Dan ini akan menjadi diskusi yang sangat panjang. Apakah taubatuhu maqbulah ataukah marjudah? Akan menjadi diskusi yang sangat panjang karena itu harus melibatkan ayat-ayat yang lain, kemudian melibatkan hadis-hadis, lalu penerapan penafsirannya, logika-logikanya, dan lain sebagainya. Tetapi saya akan meringkasnya dalam dua cara baca dengan intonasi yang berbeda. Yang pertama, al-an wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin falyawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Yang kedua, wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ.